Oke, halo. Kenalin nama aku Rahel Puspandia, biasa dipanggil Rahel. Kebetulan aku baru berusia 21 tahun. Aku tinggal di Banyuwangi dan sehubungan dengan tema kali ini, kebetulan aku salah satu kader pemuda PDI Perjuangan di Kabupaten Banyuwangi. Aku merupakan salah satu seorang mahasiswa di Universitas Brawijaya Malang, lebih tepatnya aku di Prodi Teknik Lingkungan. Dan kebetulan ini masih dalam masa cuti karena kebetulan aku ngambil cuti 1 tahun kemarin untuk fokus ke dalam kampanye, karena kebetulan Rahel juga ikut berpartisipasi dalam kontestasi politik yang dilaksanakan bulan Februari 2024 kemarin. Kenapa alasan Rahel tertarik untuk terjun di dunia politik itu? Sebetulnya awalnya sama sekali nggak pernah tertarik, tapi karena tuntutan lingkungan, kemudian dari dorongan orang tua, akhirnya Rahel memutuskan untuk mencoba nih masuk. Dan ternyata ketika aku masuk, aku terjun, banyak sekali hal-hal yang aku temuin di dalam perjalananku selama berpolitik di bulan-bulan sebelumnya. Mulai dari banyak sekali hal-hal yang aku pelajari, mulai dari belajar bersosialisasi yang paling dasar, kemudian belajar mendalami apa sih politik itu, gunanya politik itu apa, apalagi untuk kita sebagai anak-anak muda yang dirasa belum punya kepentingan. Kemudian masih banyak hal lagi yang aku pelajari ketika aku menjalani perjalanan politik. Seiring berjalannya waktu, ketika aku belajar bermasyarakat, belajar bersosialisasi, itu membuat aku sedikit terbuka, pikiran sedikit terbuka, dan juga tentunya skill komunikasi juga semakin meningkat. Karena di dalam dunia politik tentunya kita kan cari suara ya, tentunya kita harus gimana bisa kita bisa mengambil hati orang buat tertarik sama kita, kemudian mau untuk memilih kita. Nah dari itu aku nggak mau ketemu siapa saja, di mana saja. Saya harus diajarkan untuk selalu tersenyum, untuk selalu bersikap baik walaupun sebelumnya nggak kenal. Namanya juga dari suara ya kan, kita realistis aja. Jadi lama-kelamaan hal itu jadi habit buat Rahel sendiri. Kayak ya aku bawa aja lama-lama komunikasi sama semua orang tanpa pandang bulu, itu sangat menjadi hal yang mudah buat Rahel yang sekarang. Kalau yang dulu saya susah banget, sangat takut, sekarang sangat berbanding itu salah satu hal berharga yang saya dapatkan ketika saya terjun di dunia politik. Tapi bukan hanya itu hanya sebagai dasar. Yang kedua adalah saya jadi tahu nih manfaatnya politik itu apa sih. Karena saya sendiri juga sebelumnya nggak ngerasain kalau politik itu sangat berdampak pada diri saya, apalagi saya kan masih muda. Kenapa melok partai-partai yang nggak penting ya kan? Kenapa melok partai emang oleh duit, emang bermanfaat? Ternyata banyak hal yang saya dapat dari situ, mulai dari dasarnya bahwa saya setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu didasari oleh hal-hal yang politik dan dibuat oleh orang-orang yang berpolitik. Mulai dari makan, harga beras, harga sandang pangan, itu semua diatur oleh kebijakan politik. Apalagi yang lagi viral pada saat ini yaitu terkait pendidikan, UKT mahal. Jadi di situ saya rasa seharusnya orang-orang yang sudah duduk di parlemen, yang sudah mempunyai kekuasaan secara politik katakanlah, itu tugas mereka adalah biar caranya mereka bisa pro pada rakyat. Karena kan kita juga nggak bisa munafik nih, namanya manusia, ada yang baik, ada yang buruk. Jadi begitupun juga ketika kita bilang pejabat, nggak bisa kita katakan semua pejabat itu koruptor, nggak bisa kita katakan semua pejabat itu kotor, karena orang-orang yang begitulah itu hanyalah oknum. Kita nggak bisa memukul ratakan semua pejabat seperti itu. Saya nggak yang no, kalau dua bupati, ya nggak apa-apa sebut merek ya, bupati. Kita punya bupati, pasti setiap pemimpin itu dua plus minus. Apa yang menurut kita plus, menurut Rahel plus, kadang menurut Vindi minus. Jadi nggak bisa tuh kita menyikapi dari satu sudut pandang. Jadi politik ini juga mengajarkan saya untuk melihat satu hal dari banyak sisi atau banyak sudut pandang. Jadi saya rasa nggak ada alasan lagi sih buat anak muda berlaku apatis terhadap politik, karena lama-kelamaan kita juga akan membutuhkan politik. Mungkin sekarang kita nggak butuh ya, masih belum ngerasa nggak ada politik, tapi ketika kita hidup bermasyarakat, nanti terjun, kita sudah menjadi orang dewasa, orang tua, kita akan butuh itu. Karena saya bisa bilang begini, saya tahu sendiri ketika terjun ke lapangan, terjun ke masyarakat, sesepele kadang mereka sesepele bantuan jalan, bantuan pelengsengan,
masyarakat dari sebuah RT atau lingkup RW atau lingkup tertentu itu butuh jenenge uang sing iso ngajuno ndek atasan. Siapa orang itu? Ya orang politik. Makanya ini juga jadi pengetahuan wawasan buat teman-teman juga bahwasanya orang anggota dewan itu kan dibagi, ada namanya dapil daerah pemilihan. Kalau Rahel kebetulan kemarin ikut kontestasi politik DPRD Kabupaten Banyuwangi di wilayah dapil 1 daerah pemilihan 1 yang mewakili Kecamatan Braga, Banyuwangi dan juga Rambut. Jadi lingkupnya Rahel ketika misal sudah jadi menjadi anggota dewan, tanggung jawabnya cuma di 3 wilayah itu dong. Seperti itu. Jadi ketika masyarakat di situ mempunyai masalah, kesah atau apa yang dibutuhkan, apa yang butuh orang untuk mengajukan sesuatu hal ke yang atas, terus ke orang pejabat, mereka akan berkonsultasi atau istilahnya jalur pemohonnya untuk wakilnya sesuai daerah pilihannya gitu. Yes, menurut saya daripada saya cari suara, kan ini konteksnya cari suara ya, cari simpati ya, simpati untuk mendapatkan suara supaya bisa terpilih dan nanti ketika terpilih bisa mengasih feedback pada yang simpati satu. Jadi kalau dalam konteks meraih simpati saya memilih, saya lebih tertarik untuk meraup simpati kaum marginal karena lebih apa ya, maintenance-nya itu lebih mudah dibanding orang-orang yang sudah pinter. Kadang-kala orang-orang yang sudah kaum atas, kita katakan di atas yang marginal itu bodo amat sama politik karena mereka sudah bisa merasa sudah bisa aku gak butuh politik, aku sudah misalnya aku mau iso bisa tak politik, aku butuh orang politik. Tapi ketika kita bertemu kaum marginal, justru mereka lah yang lebih membutuhkan orang-orang politik karena mereka cenderung lebih butuh bantuan kali ya, karena mereka ada di bukan bermaksud mengkotak-kotakan, tapi mereka berada di kaum menengah ke bawah. Jadi itu ya itu tadi, dia nggak punya cukup materi, dia nggak punya cukup SDM yang bagus, nggak punya cukup pendidikan belakang pendidikan yang bagus, sehingga mereka butuh orang-orang yang respect dan mau membantu mereka. Contohnya ketika Rahel tarik lagi pengalaman perjalanan politik kemarin, Rahel lebih suka jalan-jalan belusukan ke desa-desa yang ada di dalam. Apalagi yang paling berkesan buat Rahel kalau mengatakan kaum marginal saat itu adalah ketika saya pribadi mengunjungi area lokalisasi yang ada di salah satu titik di Kecamatan Banyuwangi. Nah, di situ mereka sesepele apa ya, waktu itu biasanya mereka butuh sambungan aliran air, itu aja mereka nggak mampu. Jadi mereka butuh sosok-sosok yang iso kan wujudkan kan, membantu, seenggaknya minimal membantu bicaranya itu bisa terrealisasi untuk mereka. Apakah itu buat satu rumah, dua rumah? Enggak, itu untuk banyak rumah, bahkan lingkup RT. Kalau semisal itu katakanlah bukan kaum marginal ya, kaum menengah ke atas, nggak kira butuh ngomong politik orang itu. Karena mereka bisa sepi wargone iki sih, tak tutup lo beres, aku dewe lo beres. Oleh sebab itu, justru orang-orang atau kaum marginal itu yang harus lebih diperhatikan, lebih diraup simpatinya, dan juga apa ya, lebih layak untuk dibantu. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu apakah program kerja yang dijanjikan dapat mewujudkan kesejahteraan bagi kaum marginal? Oke, ini dari sudut pandang saya sebagai pelaku politik, katakanlah bukan pelaku politik ya, salah satu orang yang sedang belajar berpolitik. Pada saat kemarin saya nggak pernah yang namanya janji memberikan janji, apalagi pada kaum marginal. Yang bisa saya berikan yaitu respect saya yang pertama, yang kedua saya mau mendengarkan mereka, dan yang ketiga kebetulan nih saya juga punya channel orang yang sudah jadi istilahnya orang yang bisa membantu, sehingga saya nggak bisa, kalau saya nggak bisa bantu langsung, saya bisa nih bantu tak salah saya bisa menjalankan, karena saya sadar bahwasanya saya ini masih newcomer, pendatang baru, saya belum punya privilege sewah itu untuk langsung ACC ketika masyarakat pakai ACC. Yang kedua duit sopo sing digawe ya kan, ketika ya realistis saya, karena sing ditekan iki kaum marginal nggak sedikit tapi banyak, bukan hanya kita tidak hanya berbicara tiap kecamatan ya, tidak hanya berbicara tiap desa, tiap RT, tapi banyak sekali titik-titik yang didatangi, dan di setiap titik itu pasti aja ada masalahnya atau ada aja hal-hal yang dikeluhkan. Jadi yang saya pegang prinsip saya nggak pernah mau berjanji, karena saat ini banyak sudah
orang-orang itu nggak belum percaya harus ambil politik karena sering dihapusi lah ambil oknum politik A, B, C. Itu saya pengen bahwa angin segar, angin baru. Aku nggak pengen kayak harapan tinggi dari uang tapi ketika saya bisa bantu suatu saya akan bantu. Gitu. Kemudian kenapa juga saya nggak mau janji karena berbahasa Jawa aku nggak belum ajak gitu loh. Sekalipun nanti qadarullah Rahel misal terpilih nih, udah dipilih orang dan menang terpilih menjadi anggota dewan, saya juga nggak bisa nebak nih saya mau ditempatkan di komisi apa. Karena gini, misal aku tekan di desa A, di desa A itu tentang lingkungan, ini pengelolaan sampah gak genah, gak becus ini butuh solusi. Oke Pak, janji besok ketika aku jadi kita bangun OTP tempat pembuangan air dan lain sebagainya. Dong-dongnya aku dan yang tadi ternyata aku ditempatkan di komisi yang menaungi bidang pendidikan. Jadi kan sama aja, aku membohongi mereka, aku kemetak istilahnya, aku memberikan janji di awal. Dan sebab itu yang bisa saya lakukan adalah satu, mendengarkan, dua, menyampaikannya kepada orang yang lebih punya privilege. Itu kecuali posisinya saya saat ini sudah menjadi anggota dewan nih, saya sudah ada di komisi pendidikan, terus saya turun di lapangan di desa ono keluhan itu anak dasar sekolah terkendala biaya ini baru aku bisa menjanjikan karena saya sudah punya privilege dan kuasa di bidang itu. Nantinya ketika saya jadi lagi saya tinggal melanjutkan. Dilemanya itu sih, aku nggak mau merusak kepercayaan orang karena sudah rusak, saya nggak mau lebih merusak. Jadi saya akan jalan apa adanya, saya akan membantu semuanya.